يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Ini intinya di sini nih, intinya di sini. Keyakinan kita bahwa rezeki itu Allah yang atur. Kagak bakal bisa salah, nggak bisa telat datangnya, nggak bisa telat datangnya, nggak bisa lebih cepat datangnya, nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, nggak bisa salah alamat. Udah gitu doang, bener nggak? Bener ya? Nih, pengantar dulu, pengantar nih. Baru sekarang kita masuk satu persatu, oke? Yang pertama, kita harus merasa cukup. Ini nomor satu nih. Kita harus merasa cukup karena kita tahu bahwa ini semua Allah yang ngatur. Maka nomor satu, kita harus merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Sehingga permintaan kita adalah kita diberikan rasa cukup dan diberikan keberkahan di dalamnya. Ini selalu kita ulang-ulang nih. Doanya orang Indonesia nih dianggap sebagai doa mau makan, tapi sebetulnya mah bukan. Allahumma barik lana. Siap-siap ya, gocap ya. Yang bisa jawab, yang bisa nerusin gocap nih, gocap nih. Oke. Tulisnya Pak Dian ya, mohon dibantu Pak Agung, Pak Said. Ya, terima kasih. Tulis, siap. Tulis jawabannya di chatroom ya. Jangan pakai jangan pakai voice, ntar kacau balau, rame bener ya. Oke, siap-siap gocap nih, kuis pertama. Itu sebabnya karena kita itu tahu persis, kita minta pada Allah agar kita dicukupkan rezeki kita dan mendapat keberkahan dalam rezeki tersebut. Makanya kita diajar doa nih dari dulu, dari kecil nih. Allahumma barik lana fima titik gocap. Allahumma barik lana fima titik. Jawabnya di chatroom. Wa qina azabannar. Nah, ini pertanyaan pertamanya, ini poin pertamanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Al-Hakim, sebagaimana yang tadi ditampilkan, ya Allah, jadikan aku merasa cukup dengan rezeki yang Engkau berikan padaku, dan berikanlah berkah di dalamnya. Ini nomor satu. Yang kita pengen tuh keberkahan. Berkah itu apa sih? Benar ya. Berkah itu dia bertambah. Uangnya bisa jadi sama, men. Uangnya segitu-gitu juga, benar nggak? Tapi kemanfaatannya itu luar biasa, dirasakan besarnya. Uang mah segitu-gitu juga, 10 juta juga, benar nggak? Tapi kemanfaatan dari uang itu. Kadang kita dapat uang 10 juta, kalau nggak berkah, duitnya habis. Ya, ada aja keperluan buat apa, benar nggak? Yang mobil keserempet lah, keluar 10 juta. Yang apa kayak bener ya, lagi apes ya, keluar 10 juta, bener. Tapi yang rezeki yang berkah itu duitnya segitu-gitu juga, tapi kemanfaatannya luar biasa. Oke. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, tadi nggak ada yang saya jawab pertanyaan pertama. Oke. Saya ulangin ya, pertanyaan pertama nih, gocap nih, tulis di chatroom. Sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia. Allahumma barik lana fima titik wa qina azabannar. Oke. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha tinggi. Allah akan menguji setiap hambanya, setiap Allah akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Semua orang itu dikasih rezeki sama Allah, udah diatur sama Allah. Itu sebabnya Allah akan menguji setiap hambanya dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Nah ini, barang siapa yang redha akan pembagian Allah,
maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rezeki tersebut untuknya. Ini redho. Tapi barang siapa yang tidak redho, tidak puas akan rezeki yang telah diberikan Allah padanya, niscaya rezekinya tidak akan diberkahi. Kita harus redho, bersyukur. Benar gak? Allah kasih dikit, bersyukur. Merasa redho. Allah kasih sedang, redho. Allah kasih banyak, redho. Benar gak? Nah, dengan keredoan kita, karena kita tahu bahwa rezeki itu Allah yang atur, kapan turunnya, berapa banyaknya, bentuknya kayak apa rezekinya, keredoan kita itulah kemudian yang akan membuat rezeki kita itu berkah. Bukan aja berkah, tapi juga rezeki itu membuat kita jadi lapang. Kita dapat duit 10 juta, misalnya, benar ya. Ada orang butuh bantuan itu, kita kasih aja, kita bantu orang ini, itu. Tentu untuk keperluan kita juga kita lakukan, benar nggak? Udah berkurang nih dari duit 10 juta, akhirnya habis deh tuh. Karena ngasih orang ini, ngasih orang itu, buat diri kita, buat anak, buat istri, segala macam, buat orang tua, udah kita bagi-bagi, kita duit, benar. Habis duitnya. Tapi karena kita itu merasa redho pemberian Allah kepada kita itu, maka Allah akan ganti rezeki yang udah kita kasihkan itu. Benar nggak? Nah, ini yang nomor satu. Supaya rezeki kita itu berkah, kita harus selalu merasa cukup. Kita harus merasa redho dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Namanya juga rezeki. Dia rahasianya Allah. Ada orang-orang yang baru kaya setelah umur 50 ke atas. Ada orang-orang bahkan yang baru kaya setelah umur 60 tahun ke atas. Ada orang-orang yang muda aja udah kaya. Tapi pas udah tua malah jadi miskin. Ada orang-orang yang waktu mudanya miskin. Tapi pas udah tua kaya. Ada orang-orang yang dari muda kaya terus sampai tua kaya benar. Kita nggak tahu. Bahkan ada orang-orang yang miskin dari muda sampai tua miskin terus ada juga, benar nggak? Ini Allah yang ngatur. Apapun rezeki yang diberikan pada kita, bagaimanapun kita termasuk golongan yang mana nih? Apakah kita termasuk golongan yang dulu waktu muda miskin sekarang jadi kaya? Ataukah termasuk golongan orang yang waktu muda kaya sekarang jadi miskin? Apakah kita termasuk orang yang dulu muda kaya sekarang kaya? Atau termasuk golongan orang yang dulunya miskin terus? Ada juga. Untuk mereka yang dicoba oleh Allah, dengan diberikan takdir, dengan diberikan rezeki yang sempit terus, benar nggak? Ya namanya juga rezeki apa enak, tapi boleh dikatakan dia dari dulu sampai sekarang rezekinya kecil terus. Apa kata Allah? Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, siapa-siapa dari hambaku yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redho akan sedikitnya amal yang dia lakukan. Adilnya Allah tuh begitu. Adilnya Allah tuh begitu. Ingat gak waktu itu Abu Hurairah selalu dengar Rasulullah SAW mengatakan keistimewaannya sedekah. Sedekah itu ajib, sedekah itu ajib. Sedekah itu ajaib. Padahal Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang miskin. Jadi dia dengerin kayak begitu, terus akhirnya dia komplain sama Rasulullah SAW. Apa komplainnya? Beliau bilang, ya Rasulullah, enak banget dong sahabat-sahabat yang kaya itu. Mereka bisa mendapatkan pahala yang besar karena sering sedekah. Benar. Bagaimana dengan kami yang miskin ini ya Rasulullah? Tanya Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Biar miskin tetap sedekah. Benar. Biar miskin tetap sedekah, men. Miskin sedekah, kaya sedekah, benar nggak? Jadi kita cara mikirnya jangan kaya dulu baru sedekah. Supaya kaya kita sedekah. Benar nggak? Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah waktu itu? Ya Abu Hurairah, kalau engkau masak sop, banyakin kuahnya, kasih tetangga. Kata Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah tersenyum, Rasulullah, engkau tahu keadaanku. Saya ini kalau masak sop, itu isinya air sama daun bawang, kagak ada apa-apanya. Bener gak? Namanya juga orang miskin, bener gak?
Lalu apa kata Rasulullah? Enggak apa-apa, udah. Pokoknya kalau masak banyakin kuahnya, kasih tetangga. Abu Hurairah pulang, dijalanin dah tuh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sopnya sop kuah. Sop kuah dia kasih ke tetangganya yang kaya. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Ada apa, Bi? Kata tetangganya. Ini nih, ada kiriman sop dari saya. Tetangganya yang kaya kan kaget. Oh, dipanggil langsung bininya. Bin, sini Bin, kata tetangganya. Ini Bin, bini. Ini Abu Hurairah nih, kita dikirimin sop nih. Bin, jangan kalah sama Abu Hurairah. Ambil sop kita. Balesin kiriman Abu Hurairah. Ambil sop kita. Ambil sop kambing, men. Tetangganya kan orang kaya. Udah, dibalesin dah kiriman sop kuahnya Abu Hurairah. Dibalesin dengan sop kambing dari tetangga tersebut. Besoknya Abu Hurairah ketemu Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, anta sadik. Ya Rasulullah, engkau benar engkau ya Rasulullah. Gitu lah bahasa gitu. Sedekah itu ajib. Sedekah itu emang ajaib. Saya kasih sedekah sop kuah, dapat ganti sop kambing. Benar ya? Ini. Jadi kalaupun kita itu diberikan oleh Allah rezeki yang sempit, Allah itu hibur kita. Bagaimana bisa kita orang miskin sedekah-sedekah seperti orang kaya? Sedekah, benar nggak? Tapi tenang, kata Allah. Siapa-siapa dari hambaku yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redho, kata Allah. Akan sedikitnya amalan yang engkau lakukan. Benar nggak? Oke. Nomor 2. Ayo kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Nah ini penting nomor 2 nih. Nomor 2 penting. Yaitu apa? Redhonya orang tua. Dulu nih kalau orang tua masih hidup tuh, kita biar kata udah punya anak, rambut udah putih begini, bener ya? Kita udah tua juga, udah punya anak juga, udah gede dah gitu, bukan anak kecil lagi. Tapi kalau kita pergi kantor, kita pergi tugas, mulai bisnis, ya kita kan cium dulu orang tua, bener ya, doain ya Bu, mudah-mudahan berkah, doain ya Bu, gitu loh. Ini penting, penting. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Hakim dan Dailami, apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki Allah daripadanya. Ini penting, penting. Penting, orang tua itu penting banget, benar gak? Sampai-sampai bunyi hadisnya kayak begitu. Apabila hamba itu meninggalkan doa kepada orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Walaupun orang tua kita udah meninggal sekalipun, tetap doain. Orang tua masih hidup, tetap doain, layanin. Kita bakti sama orang tua. Udah meninggal, kita nggak bisa. Tenang, tetap doain. Kenapa? Supaya rezeki kita kagak terputus. Kenapa? Karena sebab kita muncul ke dunia kan lewat orang tua. Coba orang tua kalau kagak ada rasa kasih sayangnya sama kita, disangkain baik bisa hidup gitu aja. Bagaimana, Ente makan dari mana? Benar gak? Di sini nih. Bagaimana orang tua itu melahirkan kita menjadi sebab hal hadirnya kita ke dunia. Benar gak? Bagaimana kita ketika tidak berdaya sebagai bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, diurusin sama orang tua, nggak bisa jalan jadi bisa jalan, terus disekolahin, dibayarin, masuk IPB dibayarin, masuk UI dibayarin, bener nggak? Ambil MBA dibayarin juga, bener nggak? Punya mau kawin, dibayarin, coba pikirin nggak sih? Yang mau kawin, kalau kawin mah anak senang, bener gak? Itu orang tuanya pening, mestinya jadi uang berapa sekarang mah? Sekian miliar tuh untuk ngawinin anak, bener gak? Alhamdulillah sekarang COVID. Kalau COVID jadi sekarang 500 juta cukup nggak? Kalau dulu nggak cukup, Lah anak lulus sekolah, lulus kuliah, anaknya senang lulus kuliah. Lah orang tua pening, bantuin lagi nyariin kerja, bener gak? Ntar ente punya anak, melahirkan. Nggak punya duit, mau sesar, bener gak? Orang tua lagi bayarin, bener gak? Ntar anak udah lahir, ente berdua mau second honeymoon,
Anak dititip lagi ke orang tua. Bener nggak? Lu sangka orang tua babysitter kali? Bener nggak? Jadi ini penting, men, redonya orang tua. Karena ini hadisnya jelas banget. Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada orang tuanya, niscaya akan terputuslah rezeki Allah daripadanya. Oke. Orang tua ya. Nomor tiga. Nomor tiga, kita bicara tentang silaturahim. Nah, ini penting, men. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya, atau dalam riwayat lain disebutkan, dan dilambatkan ajalnya, hendaknya ia menjalin silaturahim. Ini penting. Ente kalau silaturahim bahasa Indonesia sekarang mah gaul, bener nggak? Ente kalau nggak gaul bagaimana? Itu pintu-pintu rezeki kebuka, bener nggak? Kerjaan ente sholat doang, baca Quran, ngaji, bener nggak? Tapi nggak silaturahim. Bagaimana caranya? Siap-siap gocap nih, siap-siap gocap. Tulisnya di itu ya, tulisnya di chatroom ya. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya titik, gocap. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya titik. Islam model kayak apa ente? Sholat, puasa, ceramah sana sini. Tetangga kelaparan ente gak tahu modal iman Islam kayak apa begitu, bener ya? Silaturahim, men, silaturahim, bener gak? Gaul. Mau bisnis jalan, mau apa segala macam koneksi, silaturahim. Nggak kenal, kenalan, bener gak? Silaturahim jangan cuma sama orang-orang yang ente punya kepentingan, jangan. Ente silaturahim sama orang-orang gedean terus. Sama orang kaya maunya, deket-deket ke orang kaya, ke orang yang punya jabatan. Bener nggak? Ente pokoknya kalau ada undangan dari orang kaya, pasti datang, nyempet-nyempetin. Ada janji juga, ceramah apa segala macam, janji sama anak, ente batalin semuanya. Untuk supaya memenuhi undangan orang kaya atau undangan pejabat. Orang lain udah lama janjian sama ente batalin gitu aja karena ada undangan dari pejabat misalnya. Ente ke atas bagus, silaturahim. Tapi ke kiri kanan kagak bagus, ke bawah kagak bagus. Nah, jadi kita lihat aja deh orang kalau di kantoran tuh, kalau orang-orang kecil tuh happy sama tuh orang berarti silaturahim benar tuh, bener ya. Tapi kalau orang-orang kecil tuh kagak senang, sebel sama tuh orang, bener gak? Dia cuman nyenengin bosnya doang, wah kacau gitu. Silaturahim, gaul, oke? Dalam hadis lain, muttafaqun alaih, disebutkan, tiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun. Ini sekarang nih, lagi turun nih malaikatnya, lagi turun nih pagi-pagi nih. Salah satu dari malaikat itu akan berdoa, ya Allah berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Satu malaikat. Sedangkan malaikat yang lain akan berdoa, ya Allah timpakanlah kepada orang yang kikir kehancuran. Tiap pagi selalu ada 2 malaikat turun. Doain orang yang berinfak supaya hartanya diberkahi. Dan yang satu lagi, doain supaya orang yang kikir itu ditimpa kehancuran. Benar ya? Ini kalau mau dibahas ilmu ekonominya banyak, panjang lebar ya. Tapi kan kita lagi bukan kuliah ekonomi. Ini penting, men. Karena sedekah itu buat velocity of money kenceng, duit muter, men. Kalau duit muter, ekonomi sehat, GDP naik tuh. Kalau mau ilmu ekonomi, bener ya. Belum lagi, kayak sekarang nih, bulan puasa. Ini kan sebagian dari saving, dari tabungan orang-orang menengah atas. Itu kan kita rubah jadi konsumsinya orang-orang bawah, bener ya? Iya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan siap-siap, gocap, siap-siap. Siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang
titik, titik, titik. Siapa-siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang titik, titik, titik. Ini. Bagaimana di dalam bulan puasa, THR belum keluar, men. THR keluarin ntar tanggal berapa sih? Tanggal 28, tanggal 30, benar nggak? THR belum keluar, tapi kita ini coba lihat masjid-masjid, udah ada kiriman. Nasi box untuk buka puasa bersama. Emang nggak boleh makan bareng-bareng sih, supaya nggak ada kerumunan. Tapi itu nasi tetap ngalir. Saya tuh lihat beberapa masjid tuh, tetap ada nasi box. Dibagi-bagiin, nanti orangnya makannya di tempat lain, benar nggak? Nah ini kan kita merubah, kalau dalam ilmu ekonomi ini benar nggak? Tabungan-tabungan orang menengah atas kita rubah menjadi konsumsi orang kelas bawah. Nah, orang kelas bawah ini kalau teori ekonomi lagi nih, marginal propensity itu konsumnya kan tinggi. Jadi kalau orang miskin tuh dia ibaratnya tuh rezeki tuh from hand to mouth tuh istilah kerennya tuh. Cuma dari tangan sampai mulut doang tuh. Apa yang ada dimakan habis, apa yang ada makan habis, benar nggak? Benar nggak? Nah, itu sebabnya kita di nomor 3 ini, silaturahim ini, kita akan harus lakukan terus karena dia akan menambah rezeki dan memanjangkan umur. Tiap pagi ada 2 malaikat turun doa. Nomor 4. Nomor 4, tadi kita udah bahas sedekah. Rasulullah SAW dalam hadis Daruqutni disebutkan, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arsy Allah, yang dikirim Allah kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Jadi rezeki itu ibaratkan air di sungai. Nah, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arsy. Kalau ente bingung bayangin arsy, gampang nih, ngomong gampangnya dah. Itu rezeki kayak air di sungai, men. Nah, kemudian yang dikirim Allah kepada kita itu sekedar nafkahnya aja. Jadi ibaratnya air di sungai, ente mau diapain tuh air? Mau pindahin ke rumah tenggelam, bener gak? Jadi kita urusannya adalah datang ke sungai, kita ambil tuh air dikit dari sungai sesuai dengan kebutuhan kita aja. Bener gak? Paham gak? Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan rezeki baginya. Dan siapa yang pelit, yang menyedikitkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah akan menyedikitkan baginya. Bayangin gak sih, ibaratkan rezeki itu kayak air di sungai yang ngalir gitu. Kita datang ke sungai, kita ambil. Waktu kita udah ambil tuh air, sampai rumah, tahu-tahu ada tetangga kita. Tetangga itu bayanginnya orang udah tua, kagak bisa dia ngambil ke sungai, bener gak? Atau dia anak kecil, dia nggak bisa ngambil ke sungai. Maka apa air yang udah kita bawa dari sungai ke rumah kita itu, karena ada orang yang perlu, tetangga-tetangga kita, ada orang tua, ada orang sakit, ada anak kecil. Maka sebagian dari rezeki air yang udah kita ambil dari sungai itu, kita berikan pada mereka. Benar ya? Nah itulah kemudian yang Allah katakan, siapa-siapa yang membajakkan pemberiannya kepada orang lain, niscaya Allah akan gantikan, akan membanyakkan pula rezeki baginya. Siapa yang sedikit, masih sedikit. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, siapa-siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Teman-teman kita mungkin punya keperluan, benar ya? Siapa-siapa yang membantu temannya yang lagi punya keperluan, maka Allah akan menyelesaikan keperluan kita nantinya. Ini penting banget nih. Ini sebetulnya tiap-tiap poin ini kalau dibahas panjang nih, tapi waktu kita udah mau jam 6 nih, benar nggak? Jadi ini penting banget. Jadi ibaratkan rezeki itu kayak air yang ngalir di sungai, benar nggak? Ada kalanya Allah memberikan rezeki itu ibaratkan hujan yang turun ke bumi, benar nggak? Hujan turun ke bumi, ente mau tampunglah, ambil seperlunya kita dah. Jangan serakah mau apa, ente mau nampung seberapa, bener gak? Kelewat banyak hujan juga banjir, bener gak? Jadi hujan turun, kita tampung, kita ambil rezeki seperlunya kita. Ketika rezeki yang udah kita tampung seperlunya kita itu, kemudian ada orang lain yang dia nggak punya wadah untuk menampung sebanyak yang kita tampung. Kemudian mereka memerlukan sesuatu, hajatnya itu. Kemudian kita bantu tetangga kita itu, saudara kita itu untuk memenuhi
hajatnya dengan memberikan bagian dari rezeki Allah yang kita tampung itu, maka Allah akan menunaikan rezeki kita. Pernah gak ente ngerasa kayak begitu? Mengalami bagaimana kita nolong orang, kemudian ketika kita lagi sulit, orang nolong kita. Kadang-kadang orang yang nolong kita itu orang out of nowhere. Orang yang nggak kita kenal sama sekali, orang yang nggak pernah ada dalam pikiran kita, tahu ujuk-ujuk muncul nolongin menyelesaikan masalah kita, benar nggak? Oke. Ini sedekah. Dan sedekah itu adalah siap. Gocap lagi. Rasulullah SAW mengatakan, sedekah itu akan menjadi benteng bagimu dari bala, karena sedekah itu adalah penolak titik. Gocap. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sedekah itu lebih cepat datangnya daripada datangnya bala. Benar gak? Jadi bala mau datang nih, udah ditakdirin sama Allah nih, bala akan datang misalnya kan. Kita sedekah kita itu lebih cepat daripada datangnya bala. Jadi balanya kagak jadi datang lah, benar gak? Ini penting. Sedekah penting banget dah pokoknya. Sedekah penting banget ya. Oke, kita maju ke yang kelima. Yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memperbanyak istighfar, benar ya? Kalau kita banyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan kesedihannya jalan keluar. Dan untuk setiap kesempitannya, dia akan diberikan oleh Allah kelapangan. Dan Allah akan memberikannya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyakin istighfar, kita ini banyak dosa. Along the way dalam hidup kita ini, kita pasti buat dosa. Apakah dosanya nggak sengaja atau sengaja? Apakah dosanya kecil banget, sedang, gede banget? Kita banyak dosa, men. Saya sih kalau to be honest ya, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru anak-anak ya. To be honest, dulu sih waktu kuliah, saya nyontek. Asli, nyontek. Disuruh buat paper, ya saya ngutip dari sana sini lah. Kalau zaman sekarang namanya plagiat, bener gak? Apakah itu bukan dosa? Dosa lah, bener gak? Jadi along the way, ya kalau kita belajar pas seperti yang ditanyain, mah kita gak perlu nyontek, bener gak? Kan ada masa-masa apes, bener gak? Apalagi saya kuliahnya 2. Kadang-kadang gak sempat belajar. Tahu-tahu yang kita pelajarin kagak sama yang ditanya sama dosen. Dosen kalau nanya kan terserah dia, bener gak? Kadang-kadang kita sebel juga, bener gak? Yang dikuliahin apa, yang ditanya apa, bener gak? Lah kalau lagi apes gitu bagaimana, bener gak? Ya udah nyontek, bener gak? Kira-kira daripada kertasnya kosong kan gitu kira-kira. Dosa gak? Dosa. Lah, yang kayak gitu-gitu, ngerti gak? Ya kamu sekarang mah sepi benar. Dulu mah Plaza Senayan itu kalau weekend mau parkir susah banget, man. Penuh. Ada tulisannya lagi di punggung tuh tukang parkir dilarang memberikan tips, bener ya? Bagaimana? Kita nyetir sendiri, kagak pakai supir weekend. Ya udah keluarin aja 20.000, bener ya? Udah dicariin parkir sama dia. Dosa apa enggak? Dosa kan? Udah jelas ada tulisannya nggak boleh memberikan tips. Kita bener ya? Along the way dalam kehidupan kita pasti buat dosa di sana dan di sini. Itu sebabnya kita harus banyak istighfar. Hadis ini kalau kita baca baik-baik ya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikannya setiap kesedihannya jalan keluar dan setiap kesempitannya kelapangan dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini sebetulnya sama maknanya dengan sebuah ayat, siap-siap gocap. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu ... Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
La titik titik titik. Wa yarzuqhu min haitsu la titik titik titik. Dan aku akan berikan rezeki ya, dari sumber yang tidak terduga-duga. Benar gak? Banyakin istighfar. Sallallahu alaihi wasallam aja sehari mah kagak kurang 70 kali istighfar, benar gak? Banyakin istighfar ya. Kita maju selanjutnya. Nomor 6. Nomor 6. Ini dari hadis Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah rezekinya akibat dosa yang dikerjakan. Ini men. Kita udah ditakdirin nih, bakal dapat rezeki nih hari ini nih. Tapi ente buat dosa, maka maksiat yang kita kerjakan itu, dosa yang kita kerjakan itu, menjadi penghalang datangnya rezeki ke kita. Ini men. Ini, jadi muka itu jadi kelabu tuh kalau banyak dosa tuh. Benar ya? Di dalam diri setiap orang ya, setiap orang, terserah agamanya apa. Terserah. Dia mau orang jahat kayak apa kek, dia mau orang ateis kayak apa kek, pokoknya di dalam diri setiap orang. Terserah agamanya apa, terserah dia orang baik apa orang jahat, terserah dia orang percaya Tuhan apa kagak percaya Tuhan. Benar. Terserah nih. Di dalam diri setiap orang itu ada ruhnya Allah. Ngerti gak? Ngerti gak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku tiupkan ruhku. Jadi di dalam diri setiap orang itu, setiap makhluk ciptaan Allah itu ada ruhnya Allah. Sehingga setiap orang itu mempunyai cahayanya Allah. Ngerti gak? Ini agak dikit, dalam dikit ilmunya, benar gak? Tapi cahaya itu bisa redup, bisa gelap, bisa kelabu dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Itu sebabnya, udah lu kalau mau nyari rezeki, jangan maksiat. Nanti cari rezekinya halal, tapi habis itu duitnya yang dipakai untuk maksiat. Ya repot, ini bisa nutup pintu rezeki kita yang akan datang. Paham gak? Paham gak? Next. Jam berapa ya? Jam 6 lewat nih. Jam 7, nomor 7 yuk. Nah, dari sahabat, ini hadis berikutnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ini istrinya Rasulullah SAW, mengatakan bahwa rasanya waktu itu Rasulullah SAW lagi makan 6 orang nih, lagi ngumpul. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang. Lalu orang Badui yang datang ini menyantap makanan beliau dalam 2 kali suapan aja. Ini kemarin baru nyebar viral nih di WA grup. Ada orang makannya obo-obo begitu loh. Makan langsung kayak orang gimana gitu, benar ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, seandainya ia menyebut Bismillahirrahmanirrahim waktu sebelum makan, maka niscaya makanan itu akan mencukupi kalian. Benar ya? Jadi makan nggak usah nggak usah kayak orang nggak beradab begitu, makannya wow gitu segala macam mau ditelan kayak orang rakus gitu. Jangan pakai Bismillah aja. Kalau pakai Bismillah itu makan dikit juga udah cukup dah, benar ya? Oke. Gitu juga dalam nyari rezeki pagi-pagi kalau ente kerja mau bisnis segala macam, baca Bismillah dulu, benar ya? Karena itu berarti kita mengakui dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Oke. 8. Bersyukur. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, dia tidak tamak, tidak juga mengemis, tapi untuk mencukupkan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan gak pernah kenyang. Sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah. Pernah gak cobain minum air laut kalau kagak ente haus terus? Bener gak? Nah itu kalau kita tamak, berapa juga kita makan, nggak pernah kita puas, nggak pernah kenyang, men. Makan berapa juga nggak bakal kenyang, bener gak? Nggak puas. Nah itu sebabnya kita harus selalu bersyukur. Siap-siap, gocap lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, gocapnya, la in syakartum la azidan titik.
La in syakartum la azidan titik gocap. Siapa-siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat untuknya. Ini bersyukur. Dalam hadis lain, dalam hadis Ahmad itu disebutkan, barang siapa yang tidak dapat mensyukuri rezeki yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Allah kan jadi sebel, bener nggak? Lu gue kasih dikit nggak syukur, gimana kalau gue kasih banyak nggak syukur juga, bener? Si rezeki itu dikit syukurin, banyak syukurin, sedang syukurin. Semua rezeki syukurin, man. Apa ente kagak sadar bahwa tiap tarikan napas itu rezeki Allah? Bener gak? Berapa banyak udah yang kena COVID sekarang, ada yang meninggal, ada yang sakit, bener gak? Ada yang long COVID, udah sembuh tapi masih belum sempurna sembuhnya, bener gak? Nah, kita sampai hari ini masih sehat-sehat aja, bener gak? Ini kan rezeki dari Allah. Tiap nafas kita itu ada rezeki dari Allah, man. Syukurin. Lu kalau pakai oksigen berapa bayarnya? Sekarang gratis, man. Benar nggak? Pakai oksigen, begitu udah mau habis dikit, suster panggil, suster oksigen udah mau habis, ganti oksigennya, benar nggak? Terus sekarang nggak pakai ganti-ganti oksigen, nggak pakai bayar, benar ya? Syukurin. Kalau engkau tidak dapat mensyukuri yang sedikit, maka engkau tidak dapat mensyukuri yang banyak. Ini hati-hati nih, oke? Dalam hadis lain, Allah mengatakan, kalau engkau, apabila seseorang menolak rezeki yang sedikit, maka dia akan terhalang dari rezeki yang banyak. Nah, nih buat yang pebisnis nih. Lu kalau buka toko, ada orang pagi-pagi datang beli permen, layanin. Bener nggak? Ada orang pagi-pagi datang cuman beli secumpring apa kayak yang dikit gitu, yang nilainya kecil, layanin yang baik, syukurin. Karena kalau kita nolak rezeki yang kecil, maka rezeki yang kecil yang kita tolak itu akan menghalangi datangnya rezeki yang besar. Gue yang punya proyek nih, proyek kecil ente kagak mau tanganin, proyek kecil ente tolak-tolakin, itu menghalangi datangnya proyek yang besar. Ngerti gak? Jangan, men, jangan. Jangan sampai rezeki yang kecil itu, yang kita tolak itu, menghalangi datangnya rezeki yang besar. Rezeki itu datangnya kayak antrian, men. Ngerti gak? Lah kalau yang depan kagak keluar, dia ngalangin, macet. Bener gak? Macet. Nah, ini kita harus bersyukur terus, oke? Karena rezeki yang kecil yang kita tolak itu dapat menghalangi datangnya rezeki yang besar. Tapi kalau kita syukuri rezeki yang kecil itu, maka Allah akan tambahkan rezeki dengan yang lebih besar lagi. Oke? Terakhir, 9. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah menganggap rezeki kalian itu lambat turunnya. Oke. Sesungguhnya tidak seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Maka carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal, dan meninggalkan perkara yang haram. Ini dia nih. Oke. Rezeki udah ada schedule-nya, men. Udah ada schedule-nya. Coba bayangin, ente kerja. Ente jadi apa, kayak kerjanya kayak PNS, kayak di mana, kayak di mana kerja di BI, kayak di OJK, apa di bank mana, kayak apa di Kementerian Keuangan, kemana lah, terserah lah ya. Udah jelas gajian tanggal 25 peraturannya. Tanggal 24, tanggal 20 ente udah sibuk aja nggak ada bos. Bagaimana, kapan nih gajian, Kan sebel, bener gak? Lu udah ada schedule-nya gajian tanggal 25, ngapain lu datang tanggal 20 nanya-nanyain gaji, bener gak? Kan sebel. Lah kalau bos ente aja sebel, apalagi Allah, bener gak? Ngerti gak? Udah jelas, Allah udah bilang tenang, men, gue yang ngatur, bener gak? Lah terus ente ngerasa, Allah lupa nih ngirim rezeki, bener gak? Ini tanggal 25 beneran gajian gak sih? Bener gak sih? THR keluar gak sih? Beneran gak sih? Udah ada pengumumannya THR keluar tanggal 28 atau THR keluar tanggal 30. Masih aja nanya, beneran ya ada THR, beneran berapa? Sebel gitu dengernya pegawai yang model begitu, bener gak? Ya Allah, udah. Sabar ya. Karena Allah mengatakan, janganlah kamu merasa
rezeki itu lambat turunnya. Semua udah ada schedule-nya, men. Karena Allah katakan tidak seorang pun cucu Adam ini meninggal dunia sebelum semua rezekinya, jatah rezekinya dia terima. Oleh karena itu carilah rezeki dengan cara yang baik, yang halal, dan tinggal yang haram. Rezeki itu lu cari pakai cara halal, segitu juga dapatnya. Lu cari pakai cara haram, segitu juga dapatnya. Kagak bisa meleset, men. Bahkan ketika kita korupsi sekalipun, kita nyuri, kita yang lakukan hal-hal haram, kelihatannya aja gede, tapi nggak dapat apa-apa itu. Habis itu ketahuan. Habis itu diambil lagi, dirampas oleh negara, nggak dapat lagi, itu kan rezekinya. Nggak bisa, men. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Cara-cara yang haram bisa menambah rezeki kita. Nggak bisa. Oke. Cara nambah rezeki kita udah dibahas di atas, benar nggak? Bakti orang tua, doa orang tua, silaturahim, banyakin sedekah, istighfar, tinggalkan yang haram dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya udah kepanjangan ngomong nih. Back to you. Baik, terima kasih Ustadz Adi Warman, luar biasa. Ini yang di chatting banyak sekali ini Ustadz, dan nanti ini luar biasa. Langsung kita akan bacakan nanti di akhir penutupan yang mendapatkan door prize atau green prize ini ya. Alhamdulillah luar biasa, bukan karena request tapi atensi mengikuti kajian maupun tausiah dari Ustadz. Nah ini sudah langsung ditampilkan ini luar biasa ini. Hebat. Panitianya keren. Ya, luar biasa ini dari tidak ada unsur KKN tapi yang tercepat dan benar ya dari segi sistem, yaitu Ibu Tina Mardanis, Mr. Don Wicks ya. Wah, Bapak Sony Sumarsoko, Ibu Lilis, Ibu Mutia Brilianti, dan Ibu Dewi. Ada lagi ini ya. Ini Mutia Brilianti. Wah, orang-orang brilian semua ini yang ikut ini. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan, kami mohon izin untuk menampilkan sebentar Ustadz Adi Warman beberapa maklumat. Di antaranya adalah program-program kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah selama bulan Ramadan, insya Allah dan Alhamdulillah, Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengadakan setiap pagi, yaitu kajian Ramadan yang full dalam 1 bulan, dan Alhamdulillah telah berjalan selama ini. Dan untuk Selasa, tanggal 27, 15 Ramadan, insya Allah pukul 5.30 sampai jam 7, bersama Ustadz Ahmad Susilo MA, yaitu dengan judul Spirit Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian pada bulan Rabu, hari Rabu 28 April 16 Ramadan pukul 5.30 sampai jam 7, yaitu Ustadz Haji Resmana dengan topik manajemen kematian. Kemudian selanjutnya kajian bulan Ramadan selanjutnya adalah pertama Tasya Ramadan ba'da subuh setiap hari pukul 5.30 sampai jam 7. Juga ada Tadabbur Al-Quran, yaitu hari Kamis dan Ahad, sama jamnya 5.30 sampai jam 7. Jadi setelah habis subuh, Bapak Ibu mari bergabung. Dan tidak lupa juga tetap ada gerakan membaca Quran tartil, yang bagi Bapak Ibu yang ingin khatam dengan tadarus dan juga bacaan secara tartil, mulai jam 7 dan dimulai besok kalau hari Jumat pagi mulai jam 5 pagi. Bapak Ibu bisa bertadarus bersama sambil kita bersama-sama mentalaki bacaan yang dilafalkan. Dan yang terakhir adalah kajian keluarga sakinah, yaitu hari Jumat pukul 16 sampai 17.30. Kemudian untuk selanjutnya kami dari Pejuang Subuh mengadakan kajian bedah Iqra batch 5. Maka Bapak Ibu yang kesempatan Ramadan ini yang penuh berkah, kami masih memberi kesempatan untuk mengikuti kajian bedah Iqra langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi. Silahkan kalau ikut mendaftar, yaitu ketik Iqra, kirim ke 0811 730 114, yaitu ke admin kami, atau langsung dapat menghubungi kami sehingga dapat mengikuti langsung kajian bedah Iqra, sehingga akan menambah wawasan bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, sebagaimana firman Allah, tartil Qur'ana tartila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan pada hari selanjutnya, biasanya pada hari Minggu, atau ini pada kegiatan lain, yaitu kita memiliki program untuk peduli bencana, yaitu banjir bandang Lebata, yang Alhamdulillah kita sudah menyerahkan beberapa bantuan, yaitu tanggal 20 April kemarin, dan kami harapkan juga masih ada beberapa
jamaah. Untuk ini kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan semoga Bapak Ibu akan mendapatkan balasan yang setimpal seperti tadi, memberikan sedekah dan juga membantu saudara kita yang saat ini menimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan yang kami terakhir adalah apabila Bapak Ibu membagi rezeki, bersedekah, berinfak, kami persilakan untuk langsung ditransfer ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah Bank Syariah Indonesia. Dan juga pada hari Minggu, pada acara jalan-jalan pagi, mungkin ada acara ini, kami persilakan mungkin Pak Fadian bisa memberikan sharingnya, rencana untuk hari Minggu, Pak Fadian. Besok minggu depan kita berjalan kemana setelah kajian pagi hari? Kami persilakan Pak Fadian. Di unmute ya, kemarin kita sudah hampir 37 negara kita ikut, dan ini ada juga beberapa. Silakan Pak Fadian. Di unmute Pak, belum di unmute. Ya. Ini tadi sudah kita umumkan untuk kuisnya, mungkin dari acara hari Minggu siang, tadi sudah kita umumkan, mungkin Pak Said bisa ditampilkan atau Pak Fadian bisa ditampilkan atau dibacakan, Pak Fadian. Belum bisa masuk, Pak Fadian. Baik, Bapak Ibu yang setiap hari Minggu kita akan adakan acara tur ke negara-negara sahabat untuk bisa ikut mengikuti program kita. Baik, pada kesempatan ini banyak sekali pertanyaannya nih Ustadz, mungkin akan saya bacakan dari chatting terlebih dahulu Ustadz. Perkenalkan, ini pertama dari Janati Danis. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar kalimat, saya tidak tahu di mana rezekiku, tapi rezekiku tahu di mana aku. Maksud dari kalimat tersebut seperti apa Ustadz? Nah, ini luar biasa nih. Ini pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijawab dulu terlebih dahulu Ustadz. Iya, itu artinya rezeki itu rahasianya Allah. Kita kagak tahu rezeki di mana, sehingga kita harus ikhtiar. Tapi rezeki tahu kita di mana, nggak bakal meleset dah, pasti datang, bener nggak? Saya tuh nggak pernah kepikiran dulu ya, waktu dulu ya. Dulu saya nggak pernah kepikiran waktu saya baru lulus kuliah dulu. Saya nggak pernah kepikiran bahwa saya bakal kerja jadi konsultannya Bappenas sama profesor-profesor dari Amerika itu. Nggak pernah kepikiran. Setelah itu saya juga nggak kepikiran, tahu-tahu bisa kesini, bisa ke sana dan sebagainya. Sekarang nih. Sekarang ini di kantor kami ini sekarang lagi banyak kerjaan. Kita nggak tahu, datang aja kerjaan ke kita, benar nggak? Jadi kalau kita itu percaya sama Allah, lalu kita lakukan apa-apa yang tadi kita sampaikan, benar nggak? Insya Allah kita dikejar-kejar rezeki, men. Benar nggak? Ini maksudnya rezeki tahu di mana kita dikejar-kejar rezeki. Pernah nggak ente makan kalau dulu waktu saya Bandung tuh ada bakso anggrek tuh dulu. Di Bandung kita senang bakso anggrek. Itu orang ngejar-ngejar dia, udah dia lagi sibuknya penuhnya kayak apa, kita antri nungguin, bener gak? Pernah gak ente ke tukang jahit yang kita mau bikin baju tuh dia bilang penuh, katanya nggak bisa, lagi penuh order. Tukang makanan, tukang di Kebon Siri pernah makan itu gak, nasi goreng kambing Kebon Siri? Kita antri, men, kita rela antri untuk itu, kan artinya ente dikejar-kejar rezeki. Oke. Next question dah. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terkait dengan perbankan syariah, Ustadz. Nah, Pak Ustadz adalah ahlinya ini. Apa perbedaannya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Dan bagaimana dengan vintage syariah? Apakah tetap sama, ada unsur ribanya? Ya Allah, saya dari tadi nanya gampang-gampang semua. Ini sekali nanya susah banget. Oke, gini. Yang singkat aja nih, perbankan syariah bedanya sama perbankan konvensional dari segi ilmu ekonomi dulu ya. Dari segi ilmu ekonomi bedanya adalah di perbankan syariah itu setiap uang harus ada lawannya, barang. Sehingga kalau bahasa Arab itu ma'qud alaih, dia harus ada underlying-nya. Uang ketemu barang, uang ketemu barang, uang ketemu barang. Inilah yang menjaga ekonomi menjadi lebih stabil karena tidak ada transaksi yang spekulatif antara uang dengan uang, uang dengan uang.
nanti jadi bubble ekonomi ya, susah kan jawabannya. Nah, kalau dari segi syariah, perbedaannya adalah di dalam bank konvensional, itu akadnya yang digunakan adalah akad kredit, akad minjem duit. Sedangkan di bank syariah, akadnya itu bukan akad pinjam duit. Akadnya itu tergantung pada barang yang mau kita beli. Kalau barang yang mau kita milikin, kalau dia barang, maka biasanya pakai akad murabahah. Kalau jasa, namanya pakai akad ijaroh. Kalau mau kerja sama usaha, akadnya musyarakah. Beda-beda gitulah. Panjang itu ceritanya. Paling enak gini. Sama juga gini nih. Apa beda soto Medan dan soto Betawi? Nah, pening kan? Coba bayangin ente chef, ente chef, ente koki. Ada orang nanya di Zoom, apa bedanya chef soto Medan dan soto Betawi? Akan ente jawabnya gimana? Ini pakai apa namanya resepnya ini bumbunya, pening kan? Cara paling gampang mau tahu bedanya antara soto Medan sama soto Betawi, beli itu soto, lu cobain, lu tahu bedanya, benar ya? Jadi kalau mau tahu bedanya bang syariah sama bang konvensional, lu cobain tuh bang syariah, ntar lu tahu bedanya dah. Back to you, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Baik. Ini terima kasih, mungkin kami buka kesempatan kepada para Bapak Ibu secara langsung, dan kami mengucapkan selamat bergabung Bapak Prio, Duta Besar RI Kolombia. Wah, luar biasa. Waduh. Ikut bergabung di kita, Ustadz. Penghargaan luar biasa. Tadi dari Ekuador, Bapak Agung, ini masuk. Bapak selamat bergabung sekali lagi, Duta Besar RI Kolombia. Mungkin bisa Pak Agung memberi kesempatan yang paling jauh ini untuk bisa ada mungkin pertanyaan, kami persilahkan yang dari jauh mungkin. Kami persilahkan Bapak Duta Besar kita. Pak Agung bisa di-unmute Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak atas masukannya. Mohon izin kami saat ini di Ekuador sedang berbuka puasa, jadi kami menggunakan handphone. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa dalam setiap ruh manusia ada ruh Allah. Nah, ini sangat menggelitik dan kami ingin mendengar lebih jauh Pak Ustadz. Karena tadi Pak Ustadz banyak menyinggung antara lain mengenai pintu-pintu rezeki, yaitu mengenai sodakoh. Nah, dalam sodakoh ada beberapa keutamaan dan juga pahala-pahala yang diberikan bagi yang memberikan sodakoh. Namun, bagaimana dengan apakah sodakoh juga mensyaratkan siapa penerimanya? Apakah misalnya pemeluk agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya dalam kaitan untuk membuka rezeki. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih banyak, pejuang subuh, sehat selalu. Semoga dapat terus menjalankan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Saya pokoknya pengalaman saya tinggal di luar negeri itu paling kangen masakan Indonesia. Kita kalau mau buat waktu Lebaran itu kalau mau buat ketupat nggak ada itu daun kelapa ya kan, kita bikin ketupat gitu kan, akhirnya kita bikin pakai plastik, walaupun nggak seenak ketupat asli tapi lumayan lah. Jadi ini pertanyaan yang pertama, ini filosofis sekali. Ini jarang-jarang saya mau bahas di Zoom kayak gini, karena ini pertanyaan filosofis. Gini nih, setiap manusia itu, siapapun manusia itu kan penciptanya satu. Penciptanya cuma ada satu, namanya Allah. Dan di setiap diri manusia itu, siapapun orangnya, agamanya apa, terserah dia jahat apa kagak, apa baik, apa segala macam, dia alim apa, itu ditiupkan ruh kepada manusia itu oleh Allah. Benar. Kita ini semua adalah penghuni sorga. Asal usul kita ini, asal muasal kita ini adalah kita penghuni sorga. Karena asal usul nenek moyang kita itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam beserta ibu Hawa. Jadi kita ini, mudiknya kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kita kembalinya ke sorga, men. Bener gak?
Kita kembalinya ke surga, kecuali mereka yang nggak mau, kata Allah. Benar. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup orang, ini sekarang jam berapa? Masih keburu gak ya? Masih keburu ya? Dalam perjalanan hidup orang, dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, apabila aku berikan umur kepada hambaku mencapai 40 tahun, maka akan aku jauhkan dia dari 3 jenis penyakit. Gila, kusta, sopak. Apabila aku beri umur lebih panjang lagi mencapai 50 tahun, maka akan aku ringankan perhitungannya. Nah, kayak saya ini 50 tahun, Anda udah, itu ringan aja dah, Allah nyatetnya dah, udahlah, dari 50 tahun. Udah. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun, kata Allah, maka akan aku jadikan dia condong pada tobat nih. Karena kita semua akan kembali ke sorga, men. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu balik ke sorga, karena kita penghuni asal muasal kita ini, kita penghuni sorga, men. Kecuali yang nggak mau. Jadi ketika kita udah umur 60 tahun, itu Allah akan lemahkan nafsu kita untuk maksiat. Allah akan dorong kita untuk taubat. Coba aja lihat orang kalau udah mau 60 tahun nanti ajak dugem dah. Dia udah susah diajak dugem. Kita ajak nonton midnight show juga udah kagak bisa. Dia udah ketiduran, bener gak? Udah kagak pakai parfum lagi, udah bau minyak kutus-kutus itu kalau udah 60 tahun kita ajak dugem, bener gak? Bagaimana? Udah gak bisa. Dan apabila Allah, aku memberikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, mencapai itu 70 tahun. Maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh malaikat. 70 tahun, men. Untuk hidup aja kita udah berjuang gitu, bener gak? Jadi Allah, malaikat itu menghargai perjuangan kita menjalani hidup selama 70 tahun. 70 tahun itu banyak yang udah kita lewatin, sedih, sedang, susah, sempit, udah kita jalanin macam-macam dah, bener. Dan apabila aku beri umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun, maka Allah akan hanya mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat kesalahan. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi 90 tahun, maka akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, maka akan aku catat kebiasaan baiknya ketika muda, walaupun tidak dilakukan lagi setelah dia berumur lanjut. Yang biasa sholat duha, dicatat duha, walaupun udah umur 100 tahun kagak duha lagi, gitu dah. Itu pertanyaan pertama, jadi panjang banget tuh. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Rezeki, kalau nggak salah deh. Udah pokoknya rezeki aja kita. Sedekah. Kalau sedekah mau boleh ke siapa aja. Sedekah itu yang penting buat orang miskin. Agamanya Islam boleh, agamanya nggak Islam boleh juga kalau sedekah. Di Indonesia secara proporsional tentu kita lebih banyak akan memberikan pada yang agamanya Islam. Tapi kalau Pak Dubes di Ekuador ada orang miskin, nggak punya makan di Ekuador, ya kita kasih aja dia. Ayat-ayat makiyah itu isinya to'amul miskin, to'amul miskin, to'amul miskin, isinya gitu aja, kasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin. Hadis lain mengatakan, berilah hadiah, maka dia akan menimbulkan kasih sayang. Lah kalau orang miskin, kita kasih makan, bener gak? Dan juga kalau ngasih makan orang miskin, kalau ngasih nolong orang yang non-muslim, itu nggak usah ngarepin dia bakal masuk Islam, nggak usah. Nolong-nolong aja udah. Karena urusan masuk Islam, nggak masuk Islam, itu urusan hidayahnya Allah. Bukan urusan kita. Urusan kita mah ada orang kelaparan, lu kasih makan. Gitu, ya? Orang kelaparan, lu kasih makan. Bahwa nanti dia terbuka hatinya, dapat hidayah dari Allah, dapat masuk Islam, itu lain perkara. Tapi jangan, saya kasih makan engkau nih, aku tanggung sekolah anak-anakmu, aku jamin hidupmu, asal engkau mau pindah agama. Nggak usah begitu, men. Nggak bisa. Itu soal iman, soal hidayah dari Allah. Enggak. Kalau yang modal gitu percuma, dia pura-pura, benar nggak? Dikasih super mie, dikasih makan ini, kasih makan itu, tanggung anaknya sekolah, ya dia pura-pura pindah agama. Padahal dalam hati mah tetap Islam. Nah, gitu kira-kira, benar ya? Udah. Yang lain. Baik, terima kasih. Masih ada kesempatan ya Ustadz. Ini banyak sekali sebenarnya di setting dan ibu-ibu yang mau bertanya. Mungkin ingin mendengarkan suara ibu-ibu ini. Nah, ini apakah Ibu Erni Ruhaini ada pertanyaan, Ibu? Silakan, ini kesempatan langsung dengan Ustadz Adi Warman.
Kalau dengan konsultan bayar, kalau ini nggak bayar ya Ustadz. Ya, silakan di unmute Ibu Erni Rohaini yang sangat aktif di dalam ini. Silakan. Di unmute Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz Adi Warman dan Pak Edi, terima kasih Salam. banyak. Bapak, saya juga masih bekerja seperti Bapak, cuman mau menanyakan, saya juga konsultan notaris ya. Dalam perjalanan pekerjaan, boleh menanyakan apakah kadang-kadang klien itu menjurus ke yang tidak baik perjanjiannya. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang Muslim? Banyak sekali pekerjaan itu yang tapi bayarannya cukup tinggi. Seperti kami misalnya, jual beli dia meminta harga yang X ya, mungkin karena dia ingin menambah. Tapi sebenarnya tidak X, harganya minus X gitu. Nah itu sangat dilema bagi saya. Tapi kalau saya menolak dengan bahasa itu kok kayaknya bagaimana. Tapi uang yang minus X itu kadang-kadang dititipkan di kami. Nah usia saya yang sudah kata Bapak di atas 50 ini agak sulit itu untuk menerapkannya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz Adi Warman, karena masih bekerja ini sulit sekali kadang-kadang. Makasih Pak Edi dikasih kesempatan. Baik, ini antara madu dan racun ya Ustadz ya? Iya betul. Coba Pak, bagaimana tuh? Allah, Ada ya rezeki Allah. loh, rezeki di depan, tapi bingung. Gimana, Pak? Aduh, siap, Bingung siap, Bu. kan? Ibu pagi-pagi aja udah rapi gitu. Kita masih oke. Karena ada Pak Ustadz Adi Warman, jadi harus. Oke. Yang pertama, along the way dalam pekerjaan kita, jenis pekerjaan apapun, mau di bank konvensional kayak mau bank syariah kayak mau notaris golongan hitam kayak mau notaris golongan putih kayak mau ustadz sekalipun, kiai sekalipun, along the way, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Pasti. Kita pasti melakukan dosa-dosa. Pasti. Allah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, tapi ini semua, kita nggak bisa ngomong kasuistik, karena itu terpulang pada pertimbangan kita dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, benar ya. Tapi sedapat mungkin, sekuat tenaga kita berusaha untuk cukup dengan yang halal aja dan menolak untuk melakukan yang haram-haram. Sekuat kita lakukan, kita upayakan terus, itu Bu. Jangan pernah khawatir kalau kita nolak rezeki yang haram, itu kita bakal nggak dapat duit. Nggak mungkin. Karena rezeki itu ya segitu itu. Ada orang datang ke ibu, minta tolong begini, haram, benar nggak? Ibu tolak, itu nggak bakal mengurangi rezeki ibu. Nggak ada istilahnya menolak rezeki. Nggak ada. Rezeki pasti datang. Cuma rezeki bisa datang dari cara yang halal, dari cara yang haram. Waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik keledai, datang ke masjid. Dia lihat ada pemuda nongkrong depan masjid. Dia siapin 1 dirham untuk ngasih itu si pemuda. Benar nggak? Habis sholat dia bilang, tolong jagain keledai saya ya, saya mau sholat dulu. Selesai sholat, Sayyidina Ali ngeluarin 1 dirham mau kasih ke pemuda tadi. Tahu-tahu pemudanya udah kagak ada. Keledai masih ada sih, tapi tali kekang keledainya udah hilang. Maka Sayyidina Ali menyuruh orang untuk pergi ke pasar. Coba, saya curiga ini orang nyuri tali kekang keledai, mungkin dia lagi jualan di pasar. Orang itu pergi ke pasar, benar aja, pemuda tadi lagi jualan tali kekang keledainya Sayyidina Ali, dia beli 1 dirham. Lalu orang ini balik lagi kepada Sayyidina Ali, dia bilang, yang Ali anta shadiq, ente benar. Orang tadi lagi jualan tali kekang keledaimu di pasar, aku beli dengan harga 1 dirham. Apa Sayyidina Ali bilang? Subhanallah. Orang ini memilih 1 dirham yang haram dibandingkan 1 dirham yang halal. Kalau dia sabar, beberapa detik kemudian dia akan dapat 1 dirham yang halal. Yaitu sedekahnya Imam Ali. Tapi karena dia nggak sabar, dia nyuri, dapatnya 1 dirham juga. Benar. Dalam kitab Latahzan, ada cerita, ada 2 kelompok nelayan. 2 kelompok nelayan. Satu kelompok nelayan, ini isinya pokoknya maksiat aja. Bawa cewek ke kapal, minum-minum, judi, ngaco aja lah pokoknya. Satu kelompok nelayan lagi, ini orang-orang soleh, nelayan-nelayan soleh. Sholat jamaah, tadarus Quran, pokoknya tausiah macam-macam. Tapi ternyata tangkapan dari
nelayan-nelayan yang banyak maksiat ini jauh lebih banyak daripada tangkapan nelayan-nelayan yang banyak ibadah ini. Sehingga nelayan-nelayan yang banyak ibadah ini mulai bertanya, ini bagaimana keadilan Allah? Kok kita udah jadi orang baik begini, rezeki kita dikit? Kok itu yang brengsek gitu hidupnya, bener gak? Kok dia kaya raya, bener gak? Apalagi jadi notaris, ibu tahu persis tuh siapa-siapa yang kaya, bagaimana kelakuan yang apa ini, bener gak? Nah, kita aja konsultan, kita juga tahu bagaimana kelakuan. Kan kita sebel, bener gak? Sehingga akhirnya nelayan-nelayan yang banyak ibadah itu mengatakan, kita coba tes Allah yuk. Kita tes Allah dikit-dikit yuk. Kita coba lakuin maksiat kecil-kecilan yuk. Siapa tahu rezeki kita berubah nih kalau kita lakuin maksiat kecil-kecilan. Maka mulailah dia melakukan maksiat kecil-kecilan. Ternyata itu rezekinya jadi banyak. Tangkapan ikannya jadi banyak. Dan di antara ikan-ikan yang banyak itu ada satu ekor ikan yang besar. Di black perutnya, di dalamnya ketemu mutiara yang nilainya tidak terhingga. Oke. Ketika itulah nelayan-nelayan yang ahli ibadah ini kayak terkejut gitu. Astagfirullah. Is this from God or from Shaitan? Apakah rezeki ini dari Allah atau dari setan? Maka mereka bertobat rame-rame. Mereka putuskan agar itu apa namanya? Aku jadi lupa. Mutiara yang mahal itu dia buang ke laut. Kalau ikannya kagak dibuang, kalau dibuang ngotorin laut, bener gak? Udah, dia tobat rame-rame. Kita jangan mancing di sini lagi deh. Ini nggak enak nih. Ini hawanya hawa haram katanya. Kita pindah tempat lain. Mereka pun pindah tempat lain. Dan sejak itu tangkapan ikan mereka banyak terus. Karena emang udah schedule-nya, rezekinya banyak. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Tenang aja, men. Emang waktu awal itu, emang lagi schedule-nya rezeki dia dikit. Yang orang banyak maksiat rezekinya banyak, ya emang lagi schedule-nya rezekinya banyak. Karena rezeki itu segitu-gitu doang. Mau cari halal, mau cari haram. Sama juga rezekinya segitu-gitu doang. Kami jadi konsultan, Bu. Kami punya blacklist. Kami punya calon-calon klien yang kami nggak mau ladenin. Karena kita punya pengalaman bahwa klien itu nggak melanggar kode etik, Pak. Kita ya gampang, Bu, mahalin aja harganya. Kagak jadi ini bener ya. Kenapa kita begitu? Karena dulu kita pernah punya pengalaman sama mereka, itu pembayaran dia ditahan sampai lebih dari 6 bulan. Dia nggak mau bayar, kecuali kita mau mengerjakan pekerjaan tambahan yang dia berikan. Lah kita kan sebel, kerjaan jadi nggak selesai-selesai dong kalau begini, bener ya? Ya udah kita tungguin aja lah, kalau rezeki dapet, kalau nggak rezeki nggak dapet, emang lo yang rezeki ngatur rezeki gue, bener nggak? Nggak paten nih, ini bener. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke Los Angeles, ke San Francisco, ya, di beberapa restoran-restoran milik orang Cina Amerika atau orang Vietnam Amerika, itu ada tulisannya itu. Nah, halal. Jalan-jalan itu ada plakatnya. We reserve the right. Kami mempunyai hak untuk tidak melayani. Karena ada orang yang datang yang bener ya, ngerecokin restoran kita. Jadi di restoran dia mabok-mabok apa segala macam. Jadi orang lain yang di restoran itu nggak nyaman, bener nggak? Jadi dia tulis itu, kami punya hak untuk tidak mau melayani pelanggan tertentu, bener ya. Jadi ini bukan berarti kita menolak rezeki yang kecil dari rezeki yang besar, karena kalau kita tolak rezeki yang kecil, dia akan menjadi penghalang datangnya rezeki yang besar. Tapi kita malah nggak suka ada orang tukang recet-recet, ini kita, bener nggak? Karena ya Allah, ada lagi, misalnya ada satu proyek lagi nih, bener nggak? Itu proyeknya sebetulnya panjang, gede, proyeknya segini, Bu. Tapi kalau untuk panjang itu dia harus tender, ada apa segala macam. Akhirnya dipotong-potong gitu proyeknya, biar nggak usah ikut tender. Ya kita nggak mau, nggak usah lah, kita bilang, Bapak cari aja yang lain yang mau. Udahlah, kita suruh cari itunya, cari apa namanya, konsultan pendamping. Semuanya di engineer gitu, dah. Gampangan. Bener ya? Ini kayak saya ceramah-ceramah kayak gini nih. Kan ceramah-ceramah kayak gini tuh jadi lebih asik loh, lebih asik tuh. Ini ngundang rezeki loh.
Ini undang rezeki. Ceramah-ceramah kayak gini Alhamdulillah. ngundang rezeki. Memang di sisi sininya kita nggak minta uang, tapi nanti Allah bukain keran rezeki dari yang lain. Amin. Tahu-tahu ada aja proyek yang datang. Bener gak? Bener gak? So, Betul. jadi udah nggak usah takut sama rezeki dah. Bismillah dah. Ya, bismillah. Tapi ini udah jam berapa? Ini udah, Bapak, udah Bapak. terang banget di rumah saya. Ya, ya. Salam yellow jacket ya Pak. Ya, terima kasih Bapak kan Ustaz. yellow jacket. Ya. Nah, Ibu Ini kan apa nih FAUI berapa? ada deh. 8, FAUI 94. 94. Oh, curang. Kita udah putih semua. Kita 83, Ya. Bu. FAUI 83. Enggak. Baik, Lanjut, lanjut. terima kasih Ustadz. Ini masih banyak, masih ada 2 pertanyaan, mohon bisa ditambah lagi Ustadz. 1 Pak Redi, kami persilakan nanti Pak Terima kasih Indar ya. kalau masih ada waktu. Terima Silakan kasih, Pak langsung Edi. aja sempat. Ya, terima kasih Ibu Erdi. Silakan Pak Redi, nanti kalau ada waktu masih ada 1 lagi silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz Adi Warman. Assalamualaikum. Saya mau komentarin mengenai statement tadi menolak rezeki atau pekerjaan kecil akan menghalangi pekerjaan yang besar. Jadi saya berpendapat bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kita mengambil juga pekerjaan kecil itu namanya serakah gitu ya. Kita bayangkan kalau perusahaan besar di Indonesia nih seperti Pertamina, Telkom, PLN atau yang dikonstruksi karya tuh. Kalau yang dikonstruksi ngambil yang pekerjaan kecil 100 juta, 200 juta itu namanya serakah gitu, menghalangi yang lain. Jadi harus ada cara. Jadi statement itu tidak sepenuhnya benar. Itu komentar saya. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah benar itu. Udah benar Bapak. Pendapatnya udah benar banget. Yang kita maksud, nah betul ini. Saya terima kasih banyak sama Bapak karena setiap hadis itu ada konteksnya. Nah, konteks hadis tadi adalah kita hanya mau melayani pelanggan-pelanggan kakap dan tidak mau melayani orang-orang kecil. Tapi kalau konteks yang Bapak sampaikan tadi berbeda. Konteks yang Bapak sampaikan tadi, Bapak mau ngambil semuanya. Ntar kena PKPU Pak kalau gitu Pak. Jadi kena monopoli itu kalau Bapak mau sikat semuanya mulai dari hulu sampai hilir mah jadi ajarnya. Jadi konteksnya bukan itu, bukan ketamakan, bukan keserakahan. Yang gede diambil, yang kecil diambil juga, semua mau dikuasain. Nah, itu namanya serakah, tamak, betul, greedy. Tapi konteksnya kita adalah, bayangin kalau Bapak punya toko, Bapak punya restoran. Kalau ada orang cuma beli teh manis, Bapak nggak mau layanin. Tapi kalau dia datang rombongan rame-rame bawa duit banyak, ente layanin sebaik-baiknya. Ente punya toko kelontong, pagi-pagi ada anak-anak kelontong di depan sekolah SD. Nah bayangin kan nih waktu saya di SD nih kayak gini nih. Toko kelontong di depan sekolah SD. Kita kan anak SD, jadi belanja kita palingan belanja pensil 1 biji, belanja setip, belanja rautan kalau zaman dulu, bener ya? Nah, kalau giliran anak SD mau belanja setip, rautan, pensil, itu dia ngelayaninnya kagak happy, bener ya? Kalau boleh mah lu ngerepotin gua doang, lu recet lu, cuma beli beginian doang, bener ya? Tapi giliran kita datang sama orang tua kita, bener ya? Ke toko itu, kemudian orang tua kita beli ini, itu, banyak-banyak dia ngelayaninnya ramah banget. Nah ini yang kita maksud tadi hadisnya, konteksnya itu. Kita janganlah kalau ada datang rezeki yang kecil kita tolak karena dapat menghalangi rezeki yang besar. Kantor kami misalnya Pak Cok. Ya konteksnya sama Pak. Jadi kayak tadi saya karena Pak Ustadz mengambil contoh proyek ya. Misalnya Wijaya Karya. Wijaya Karya kemudian ada satu waktu ada seorang datang ke kantornya minta tolong dibangunkan bangunan ruko yang 200 juta atau 500 juta. Ini kan kalau udah kayak begitu, Pak, mohon maaf saya nggak terima. Nah itu kalau boleh bilang juga menolak rezeki ya. Jadi harus ada batasan juga, harus ada sikap juga memang bahwa kalau udah gitu ya memang kita menolak rezeki untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu memberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Gitu. Betul, itu benar banget. Kantor kami sekarang lagi sibuk-sibuknya Pak, lagi banyak-banyaknya kerjaan, banyak banget ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang di kantor kami yang kami nggak sanggup untuk ngelayaninnya. Kebetulan kecil, benar nggak?
Nah itu kita kasih ke orang lain, kita arahkan ke orang lain. Oh bagus nih, ini kita coba bapak ini ahli apa segala macam. Bagus itu malah kita posisinya adalah malah kita memberikan rezeki, peluang rezeki kepada orang lain. Kalau itu boleh Pak, kalau itu boleh. Malah kita berikan peluang rezeki kepada orang lain supaya orang lain bisa mendapatkan rezeki tersebut. Kalau kita jalan-jalan kalau sempat jalan-jalan di Mekah lah ya, habis atau di Madinah lah, habis sholat kita jalan-jalan ke sana. Ada satu etika bisnis yang menurut saya luar biasa bagusnya. Atau bahkan di sini lah, kami temui juga hal yang sama di Pasar Rawamangun waktu itu. Kita datang ke satu toko, kurang lebih jualannya sama lah, benar ya? Di Harko Glodok juga sama. Saya pernah mengalami hal yang sama. Toko sebelah-sebelahan ini relatif dia jualannya sama. Tapi toko dia, qadarullah, itu udah laku sekian kali. Sehingga waktu kami datang, dia bilang, di toko sebelah deh belinya, kata dia. Karena bisa jadi toko sebelah belum ada yang laku dari pagi. Ini lihat, dia sebelahan nih, barang sama. Tapi mungkin rezekinya dia udah datang duluan, udah beberapa kali orang belanja dari tempat dia. Sehingga waktu kami datang dia bilang, beli di toko sebelah nih, barangnya sama juga, kata dia. Hal-hal seperti ini bukan termasuk dalam yang kita katakan menolak rezeki yang kecil akan menghalangi datangnya rezeki yang besar. Ini malah satu hal yang sangat baik sekali karena kita kan nggak enak juga orang sebelah, bener nggak? Persis sama, harganya kurang lebih sama, tapi orang beberapa kali belanja dari tempat kita aja yang sebelah sepi, kita kita kasih coba belanja dari toko sebelah. Nah kalau kita belanja, kalau kita jalan-jalan ke pasar, kita tahu persis bagaimana mental pedagang itu, bahwa mereka sangat yakin bahwa rezeki itu nggak bakal ketukar lah. Itu toko sebelah-sebelahan, barangnya itu juga, harga kurang lebih sama, benar nggak? Tapi mereka nggak pernah khawatir rezeki bisa ketukar. Jadi terima kasih banyak Pak, thank you masukannya. Back to you. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Bagaimana, masih ada satu pertanyaan, masih ada waktu lagi, tinggal terakhir pas jam 7 kurang lebih 5 menit. Mungkin Pak Hindar 1 menit Pak, pertanyaannya mau disingkat, jawab apa pertanyaannya, silakan Pak Hindar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Adi Warman, salam kenal, saya Hendar Asmara. Saya ada pertanyaan sedikit. Kan kita bicara rezeki berarti kaitannya juga kan kepada infak begitu ya, atau zakat. Jadi saya bicara sedikit mengenai soal fikih ini. Nah kan yang saya tahu dalam kalau kita mengeluarkan zakat itu kan asbabnya ada 8 ya, dan diutamakan yang kerabat sendiri gitu. Nah sedangkan yang dalam tanggungan kita, yang dalam seperti istri sama anak nggak boleh dapat zakat ya. Nah tapi masalahnya sekarang begini, anak sudah berkeluarga, nah tapi dia hidupnya susah karena dia di PHK misalnya begitu, hidupnya susah. Jadi tetap sering harus dibantu oleh orang tua. Nah, apakah anak yang begini nih boleh dapat zakat dari orang tuanya? Terima kasih, itu pertanyaan saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia udah berdiri sendiri kan dia udah bukan tanggungan kita lagi Pak, anak itu. Ya kita bantu lah Pak, masa anak kan dibantu, bantu Pak, bantu. Apalagi cucu, kalau udah kita bantu aja dah, kerabat-kerabat dekat kita. Kecuali dia itu masih tanggungan kita, itu lain ceritanya, bener gak? Tapi kalau dia udah berdiri sendiri, udah berkeluarga, punya pendapatan sendiri, kemudian dia mengalami kesulitan sehingga dia masuk kategori asnaf, fakir ataupun miskin, ya kita bantu Pak. Bismillah. Namanya anak Pak, anak itu biar kata dia udah punya cucu, udah tua juga, tetap aja anak, bener gak? Namanya anak dah. Dari kecil kita gedein dengan sayang, dia udah gede sekarang ya kita sayang juga. Tapi siapa? Karena sehari-hari ditanggung oleh orang tua, jadi berarti itu jadi tanggungan orang tua, dia berhak begitu ya, karena dia kalau di sehari-hari tanggung ya dia namanya orang tanggungan Pak, nggak usah kasih zakat, itu kita tanggung aja udah, nggak usah dihitung zakat.
Oh gitu. Jadi orang tanggungan enggak Pak? Jadi kan kayak pembantu kita lah, pembantu kita kan orang tanggungan kita. Orang tua kita kan nggak kita kasih zakat karena orang tanggungan. Ya. Tapi kalau saudara itu atau kalau anak yang dalam tanggungan kita ya nggak usah dihitung zakat lah, itu memang tanggungan kita aja lah. Oke. Baik, Terima kasih. terima kasih. Tepat jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sekali Ustadz Adi Warman, luar biasa tausiahnya. Dan hari ini sangat antusias sekali dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, termasuk para duta besar yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga ini mendapat keberkahan. Dan untuk lebih mendapatkan keberkahan, mungkin mohon ditutup dengan doa Ustadz Adi Warman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami persilakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi waz dzunub. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang mengucapkan, dan mari kita tutup dengan qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.